gitu. Siapa tahu ada masalah di rumah. Oke, Ibu masuk ke materi berikutnya. Ibu mau menjelaskan tentang pokok bahasan kita ini tentang Bhinneka Tunggal Ika. Sebelumnya itu Ibu mau tanya, waktu minggu kemarin kalian tentang Bhinneka Tunggal Ika, ada yang mau ditanyain nggak? Kalau yang lain bertanya. Yang sila pertama dari Pancasila itu apa sih isinya, bunyinya? Ketuhanan bangsa. Ketuhanan bangsa itu apa hubungannya dengan Bhinneka Tunggal Ika? Kan di situ kan ada bacaan yang ketuhanan yang Maha Esa. Kita ini kan masyarakatnya kan heterogen. Ada yang suku Berdeji, ada yang suku Berdebe, ada yang suku Berdeji, itu kan heterogen. Apa hubungannya dengan ketuhanan Maha Esa? Coba, itu apa dong? Apa dong hubungannya dong? Ririn, Ririn apa hubungannya Ririn? Hubungannya dengan kebinekaan kita, ketuhanan Maha Esa, apa hubungannya? Kita apa tak? Hubungannya tak? Ketuhanan Maha Esa. Kita ini masyarakat yang heterogen, artinya negara kita itu berdasarkan Tuhan. Kita itu artinya religius. Negara kita itu adalah negara yang religius, yang berdasarkan Tuhan. Jadi mau apa namanya, mau suku budaya apa aja, yang penting kita kompetensi itu pada Tuhan yang Maha Esa. Itu arti hubungannya. Oke, kalau sila ketiga, Persatuan Indonesia, apa hubungannya dengan kebinekaan kita? Ayo dong, masuk dari jawab. Bermusyawarah mufakat, oke. Kemudian apa lagi? Saling membantu, oke, apa lagi? Tolong menolong. Itu persatuan itu kan bersatu artinya kan? Itu kalian pikir lagi ya, Maya? Kalian baca lagi ya, di buku literatur kalian itu ada. Oke, kemudian kita akan mempelajari, ini kan pertemuan kita kedua, tapi materinya tetap sama, kebinekaan Tunggal Ika. Nah, yang kedua ini, Ibu mau membacakan tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menerapkan kebinekaan yang ada di masyarakat Indonesia. Jadi peserta didik siswa-siswa didik minggu ini dapat menerapkan kebinekaan. Jadi kita harus ada tema rasa, harus ada tolong-menolong. Kemudian kalau untuk pemahaman bermaknanya, satu, keberagaman kultur dan bineka yang luas di masyarakat, identitas bangsa, dan dapat menerapkannya, penghargaan atas kebinekaan yang luas, dan dapat dijadikan pandangan dalam kehidupan bernegara, baik di lingkungan nasional maupun di lingkungan internasional. Identitas bangsa itu ya digarisbawahi. Itu identitas bangsa itu kan ada kaitannya dengan kebinekaan, dengan keberagaman, keberagaman rakyat yang ada di Indonesia ini, masyarakat Indonesia ini murni teragam. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada Hindu. Kemudian yang kedua, kebinekaan yang luas dalam masyarakat Indonesia bisa menimbulkan kegotong royongan, kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian persatuan dan perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam suku, agama, dan budaya persatuan dan kesatuan harus tetap dijaga. Yang keempat, kekayaan budaya dan keunikan. Karena kita ini masyarakatnya heterogen, pasti ada budaya sendiri-sendiri. Dan itu dari budaya itu pasti ada keunikannya masing-masing. Kemudian yang kelima, oke, sebelum Ibu lanjutkan kepada identitas nasional, Ibu
mau menayangkan video dulu supaya kamu paham apa sih identitas nasional itu, apa aja sih macam-macam identitas nasional itu. Ada 9 unsur Identitas nasional cenderung bercermin pada kebudayaan serta adat istiadat suatu bangsa atau daerah. Misalnya bahasa daerah, musik daerah, tarian, dan lain-lainnya. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Identitas merupakan ciri khusus atau disebut juga sebagai jati diri. Setiap orang atau setiap sesuatu tentu memiliki ciri atau tanda-tanda tertentu yang membedakannya dengan yang lain. Begitupun bagi sebuah negara, pasti memiliki identitas yang membedakannya dari negara-negara lain. Termasuk negara Indonesia, memiliki identitas atau ciri khusus sebagai jati diri negara. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Jadi identitas nasional Indonesia adalah kepribadian nasional Indonesia yang tidak sama dan tidak menyamai bangsa lainnya. Kepribadian yang melekat pada negara Indonesia. Dalam identitas nasional, tercermin nilai-nilai yang ada di masyarakat yang bersifat terbuka dan akan terus berkembang seiring perjalanan bangsa itu sendiri. Identitas nasional cenderung bercermin pada kebudayaan serta adat istiadat suatu bangsa atau daerah. Misalnya bahasa daerah, musik daerah, tarian, dan lain-lainnya. Unsur-unsur identitas nasional Indonesia telah menjadi kesepakatan dari para pendiri bangsa ini. Secara resmi tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 35 sampai 36. Unsur-unsur identitas nasional Indonesia sebagai berikut. 1. Bendera negara Indonesia. Sangsaka merah putih adalah julukan untuk bendera Indonesia. Filosofi warna merah yang berarti berani dan warna putih yang artinya suci. Bendera negara Indonesia pertama kali dikibarkan tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang akhirnya diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Karena pada hari itulah seluruh pemuda Indonesia bersumpah untuk bersatu dan berjuang merebut kemerdekaan tanpa memandang perbedaan suku, bangsa, agama, maupun bahasa daerah masing-masing. Bendera merah putih resmi sebagai bendera negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Hari ketika Indonesia menyatakan kemerdekaan. 2. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa kesatuan atas usulan dari Muhammad Yamin. Dimulai pada saat peristiwa Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu Riau. Muhammad Yamin pada saat itu mengusulkan dua alternatif bahasa untuk menjadi bahasa kesatuan, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Melayu Riau. Hingga akhirnya bahasa Melayu yang diikrarkan sebagai bahasa persatuan Indonesia. 3. Lambang negara Indonesia. Lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Burung Garuda yang gagah perkasa menggambarkan Indonesia yang kuat. Lambang Garuda Pancasila merupakan simbol yang mengikat Indonesia dalam keanekaragaman. 4. Semboyan bangsa Indonesia. Semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda namun tetap satu jua. Asal dari semboyan ini adalah kutipan dari buku karya Empu Tantular, yaitu Kitab Sutasoma. Semboyan ini tepat menggambarkan keadaan Indonesia dengan berbagai keanekaragamannya. 5. Lagu Kebangsaan Indonesia. Lagu Kebangsaan Indonesia adalah lagu Indonesia Raya. Lagu ini merupakan karya warga Rudolf Supratman yang diperkenalkan pertama kali pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. 6. Dasar falsafah negara. Dasar falsafah negara Indonesia terdiri dari 5 dasar yang merupakan ideologi negara Indonesia. Yang merupakan ideologi dan dasar negara adalah Pancasila. 7. Konstitusi Negara Indonesia. Konstitusi atau Hukum Dasar Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 memiliki kedudukan paling tinggi dalam perundang-undangan negara. Naskah UUD 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. 8. Bentuk negara Indonesia. Negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat merupakan bentuk negara Indonesia. Bentuk pemerintahannya adalah republik. 9. Sistem negara Indonesia. Sistem demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat adalah sistem yang digunakan di negara Indonesia. Negara Indonesia akan terus menjadi negara kesatuan, dan Pancasila sebagai dasar negara, serta demokrasi adalah sistem negara. Itulah unsur-unsur yang menjadi identitas nasional Indonesia. Selain sebagai pembeda dengan
Fungsi dari identitas Indonesia juga sebagai landasan negara dan sarana pemersatu bangsa, meningkatkan nilai kualitas suatu bangsa serta sebagai bentuk perlindungan diri dari dampak globalisasi. Demikian. Apa lambang negara kita? Pancasila. Oke, yang keempat. Semboyan. Semboyan itu apa? Semboyan kita? Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 5. Apa? Lagu kebangsaan. Yang keenam, dasar falsafah. Yang ketujuh, bentuk negara. Yang kedelapan, konstitusi. Apa sih konstitusi itu? Yang kesembilan, sistem pemerintahan. Nah, inilah identitas dari bahasa Indonesia. Kan kalau kita ulangan itu kan definisi identitas kita kan. Ada nama kita, ada nomor ujian kita, udah itu ada asal sekolah kita, pelajaran apa yang dipelajari, kan itu identitasnya. Nah, bangsa Indonesia juga pendidikannya dari benderanya merah putih. Kalau bahasa Jepang kan ada lagi artinya benderanya. Kemudian bahasa kita kan ada bahasanya, kemudian lambang negaranya kita ada. Oke, Singapura kan ada. Wow, lurus misalnya. Identitas tadi kan dikasih tahu kan, identitas itu kan nah, hubungannya dia yang hubungannya dengan kebinekaan kita kan tadi belum kayak kamu itu bisa menulis itu kan kamu daerah sekali. Nah ini kan bangsa diperjelas lagi. Ya suara putih. Ya aku doang. Kalau sudah presentasi ya. Sudah presentasi anak sekerja kamu. Sudah ada.
jalanin terus loh. Untuk siapa yang dapat bersatu dan kesatuan bangsa, tidak berkuat pada lingkungannya, tidak menghargai suku dan agama tapi kemarahan berserta individualisme, menjelaskan hubungan identitas bangsa dengan kebinekaan di bangsa kita. Soalnya ketika kita merupakan identitas nasional bangsa Indonesia, berenang merupakan alat yang sangat penting untuk mewujudkan kesatuan dan kesatuan bangsa. Sebutkan masing-masing contoh dari identitas bangsa yang ada: kebangsaan Indonesia Raya, bahasa nasional bangsa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, bendera negara bendera merah putih. Sebutkan faktor pendukung integrasi nasional, sejarah perjuangan kemerdekaan, kebijakan pemerintah, identitas nasional, sosial budaya. Apa yang menyebabkan banyaknya suku di Indonesia? Berenang mengembangkan budaya masing-masing sesuai tingkat kemajuan dan lingkungannya, yaitu letak strategi wilayah Indonesia dan kondisi alam di tanah air. Sekarang mau kelompok 5. Dari sumber Pak. Baca prinsip di. Tiga. Yang menyebabkan banyak suku di Indonesia itu karena apa? Karena mengembangkan budaya masing-masing ya. Apa sih integrasi itu? Apa integrasi itu apa? Kan tadi kan pertanyaan itu banyak integrasi apa sih integrasi itu? Integrasi apa? Ayo, apa itu integrasi dari apa itu integrasi? Ya bisa jauh kasih nilai tambah, kasih nilai plus. Oh, integrasi apa? Oh, coba cepat. Apa tak? Integrasi apa tak? Apa ikutan bukan nervous loh, bisa. Integrasi, katanya integrasi nasional. Masih integrasi. Apa? Tindakan menjatuhkan komponen yang lebih utuh ke dalam satu sistem yang berfungsi sebagai satu. Oke, integrasi itu artinya menyatukan. Bersatu, misalnya. Karena dari
perbedaan agama, Ya. etnis, atau politik. Ya. Ya. Kedua dong. Menjelaskan hubungan identitas bangsa dengan kebinekaan di bangsa kita. Kebenaran bangsa. Oke. Identitas kebangsaan dan kebinekaan memiliki hubungan yang erat. Identitas bangsa pada kesamaan, kesadaran, konflik dan rasa solidaritas yang dimiliki oleh anggota suatu bangsa. Masing-masing contoh dari identitas bangsa yang ada. Bangsa Indonesia sebagai bangsa persatuan dan identitas nasional. Pancasila sebagai Pancasila sebagai dasar negara yang menggambarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang menjadi menjadi landasan persatuan dan kesatuan ya dan merupakan faktor pendukung integrasi nasional. Apa pendukung integrasi nasional apa? Satu, pendidikan inklusif inklusif dan dan merata, eksklusif dan merata. Kedua, pendidikan dan sosial dan ekonomi yang merata. Mungkin ketiga, kepemimpinan yang mampu membangun kesepahaman. Oke, dan yang kelima, apa yang menyebabkan banyaknya suku di Indonesia? Apa yang menyebabkan banyak suku di Indonesia? sejarah dan geografi Ya, saya, Indonesia terdiri dari ribuan pulau dengan beragam suku, ya, budaya dan bahasa. ya. Oke, udah. Kasih hapus. Oke, yang menyebabkan integrasi itu apa aja sih? Apa yang menyebabkan integrasi? Yang menyebabkan integrasi kayak misalnya ada internet dan dibedakan itu gimana? Kan internet itu kan bisa mendapatkan atau sama orang dan orang lain. Jadi gimana tuh? Biar ada yang beda lagi. Mau kemana satu? Kan pasalnya ada domain, kita kan udah dan saya satu dari satu. Kayak kamu kan juga kalau saudara kamu yang ada di jalan, terus juga saudara kamu yang ada di Palembang, meskipun jalan jauh, tapi kan kamu tetap sama dengan kamu yang kan jadi kalau ada telepon, juga ada WA, itu kan semuanya sama lah kamu kan, meskipun kamu berbeda. Jangan pernah kamu yang beragama Kristen, gitu. Itu kan yang lebih menguntungkan kan, itu kan yang lebih menguntungkan. Itu ini lagi, coba contoh lagi. Apa yang dimaksud dengan ras? Iya, maksud apa? Suku, udah tahu lagi.
Bagaimana cara membawa pelajaran yang hari ini dan kemarin sudah disertai dalam tes sumatif. Doakan berikan tes sumatif untuk kamu. Oke? Oke? Kalau sudah, siapkan buku-bukunya ditubuhkan, semua. Buku-bukunya ditubuhkan semua. Jangan sampai berbicara lagi, buku-bukunya dilarang. Sudah? Sudah? Coba kita nyanyi lagu Indonesia lagi, lagu pasangan Indonesia lagi. Ada negeri. Ayo, kita. Kita ini lagu negeri Indonesia lagi. Iya. Jiwa raga. Salam.